Para pria, saya ingin Anda membayangkan dua pria yang berbeda. Pria pertama mengajak seorang wanita makan malam. Dia sopa. Dia membayar tajia. Dia bercerita tentang pekerjaannya, investasinya, dan bahkan permainan golfnya. Dalam benaknya dia merasa dirinya mengesankan. Tetapi di akhir malam, wanita itu memberinya pelukan sopan pulang dan dia tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Atau jika mereka sudah menikah, wanita itu hanya berbalik dan tidur. Kemudian ada pria kedua, dia tidak membalakan resumnya bahkan dia berbicara sangat sedikit tetapi dia mengajukan satu jenis pertanyaan tertentu. Dan karena pertanyaan itu, dia menjadi pria yang diceritakan wanita itu kepada teman-temannya melalui pesan singkat. Dia adalah pria yang terus terbayang di benaknya selama berhari-hari. Dialah yang mengubah percakapan biasa menjadi momen yang dipenuhi hasrat fisik yang intens. Hari ini saya akan memberitahu Anda persis apa pertanyaan itu. Kita akan menguraikan mengapa hal itu berhasil. Bukan karena trik, tetapi karena biologi dan psikologi wanita. Namun, inilah kenyataan pahitnya. Jika Anda masih mengajukan pertanyaan seperti bagaimana harimu atau apa pekerjaanmu dan bertanya-tanya mengapa dia tidak terbuka secara emosional atau seksual kepada Anda, maka Anda menggunakan alat yang tidak memadai. Saya Dr. Narita. Saya seorang ahli urologi, bersertifikat dan ahli kesehatan pria dengan pengalaman 12 tahun. Setiap hari saya berurusan dengan mekanisme tubuh, tetapi saya juga berurusan dengan mekanisme hasrat. Saya telah melihat ribuan pria yang secara fisik mampu, namun secara romantis tidak terlihat karena mereka mengabaikan pemicu psikologis daya tarik. Dalam video ini kita akan menjelajahi 3 kunci psikologis yang membuka hasrat seorang wanita. Dan pada akhirnya Anda akan memahami mengapa rasa ingin tahu dapat menciptakan daya tarik yang lebih besar daripada kepercayaan diri. Jika Anda siap untuk berhenti mengejar dan mulai menarik, tekan tombol berlangganan sekarang juga. Kita akan menyelami ilmu koneksi yang sebenarnya. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas pertanyaan spesifik, pertama-tama kita perlu membongkar mitos yang merusak lebih banyak kencan dan pernikahan daripada hampir apapun. Saya menyebutnya jebakan resume. Sebagian besar pria, terutama pria sukses di usia 40-an, 50-an, dan 60-an telah dikondisikan untuk percaya bahwa daya tarik itu logis. Anda berpikir jika saya menunjukkan kepadanya bahwa saya stabil, sukses, dan cerdas, dia akan menginginkan saya. Jadi, Anda duduk dan mulai berbicara. Anda berbicara tentang prestasi Anda. Anda berbicara tentang berita. Anda berbicara tentang semua yang Anda ketahui. Tetapi inilah yang sebenarnya terjadi di dalam otaknya saat Anda melakukan itu. Secara biologis, ketika seorang wanita mendengarkan daftar fakta atau pernyataan logis, otaknya tetap berada dalam keadaan gelombang beta. Ini adalah keadaan mental kewaspadaan, logika, dan analisis. Ini adalah keadaan otak yang sama yang dia gunakan saat mengerjakan pajak atau berbelanja bahan makanan. Sama sekali tidak ada polaritas seksual dalam keadaan beta. Keadaan ini datar, keadaan ini aman, dan keadaan ini membosankan. Ketertarikan sejati, hasrat fisik yang mendalam tidak terletak pada logika. Ia terletak pada sistem limbik, pusat emosi otak. Jika Anda ingin mengalihkan ketertarikannya dari sekadar rasa ingin tahu menjadi hasrat yang tulus, Anda harus mengalihkan otaknya dari logika ke emosi. Dan cara tercepat dan paling efektif untuk melakukan itu bukanlah dengan berbicara tentang diri Anda sendiri, melainkan dengan mengajukan pertanyaan yang tepat tentang dirinya. Ketika Anda mengajukan pertanyaan kepada seorang wanita yang memicu ingatan, perasaan atau gairah, otaknya melepaskan dopamin, zat kimia kesenangan dan oksitosin hormon pengikat. Dengan kata lain, Anda secara harfiah menjadi terkait dengan emosi positifnya. Jadi, aturan praktis yang saya berikan kepada pasien saya sederhana. Ketertarikan bukanlah tentang seberapa terkesannya dia terhadap Anda. Ini tentang seberapa menarik perasaannya ketika berada di dekat Anda. Jika Anda dapat membuatnya merasa menarik, dia secara alami akan menganggap Anda menarik. Sekarang mari kita uraikan 3 pemicu yang memungkinkan hal ini, dan apa yang harus ditanyakan. Pemicu nomor 1 adalah apa yang saya sebut penyelaman mendalam. Sebagian besar percakapan hanya sebatas permukaan. Apa kabar? Baik. Cuacanya gila ya? Ya. Ini adalah kematian libido.
Mengapa? Karena tidak membutuhkan kerentanan sama sekali dan tanpa kerentanan tidak ada keintiman. Secara biologis, sistem gairah wanita sangat terkait dengan korteks prefrontalnya. Ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk khawatir, merencanakan, dan terlalu banyak berpikir agar dia terbuka baik secara metaforis maupun fisik. Bagian otak ini perlu ditenangkan. Dia perlu dirangsang secara emosional. Ketika Anda mengajukan pertanyaan umum, Anda membuat korteks prefrontalnya tetap aktif. Tetapi ketika Anda mengajukan pertanyaan yang mendalam, Anda mengundangnya untuk melihat ke dalam. Anda menciptakan ruang untuk refleksi berikut pergeserannya. Alih-alih bertanya, apa pekerjaanmu yang seringkali menimbulkan stres atau penilaian? Tanyakan apa satu hal dalam hidupmu saat ini yang membuatmu merasa benar-benar hidup. Rasakan perbedaannya. Pertanyaan pertama meminta label. Pertanyaan kedua meminta perasaan. Ketika dia menjawab pertanyaan itu, ketika dia berbicara tentang lukisannya, cucu-cucunya atau kecintaannya pada perjalanan, Anda akan melihat sesuatu berubah. Hai, wajahnya berseri-seri, pupil matanya melebar, energinya menjadi bersemangat. Dan ketika itu terjadi, tugas Anda sederhana. Jangan menyela. Jangan mengalihkan percakapan kembali ke diri Anda sendiri. Condongkan badan, tatap matanya. Ini berhasil karena neuron cermin. Ketika dia mengungkapkan gairah dan melihat Anda menerimanya dengan minat yang tulus, otaknya mulai sinkron dengan otak Anda. Dia merasa diperhatikan. Dan bagi seorang wanita, merasa diperhatikan seringkali merupakan langkah pertama menuju perasaan seksi. Cobalah ini lain kali Anda bersama istri Anda atau saat berkencan. Luri basa-basi. Tatap dia dan tanyakan apa kenangan masa kecil yang sudah bertahun-tahun tidak Anda pikirkan tetapi masih membuat Anda tersenyum. Perhatikan apa yang terjadi pada energinya. Dia akan melunak dan pelunakan itu adalah pintu gerbang menuju semua yang akan terjadi. Ini membawa kita ke pemicu kedua. Dan jujur saja, disinilah 90% pria gagal. Pemicu nomor 2 adalah keamanan emosional. Sekarang saya tahu kata keamanan tidak terdengar terlalu menarik bagi banyak pria. Kita sering diajarkan bahwa daya tarik berkaitan dengan dominasi, keberanian, dan agresi. Sistem saraf memiliki 2 mode utama. Simpatik, melawan atau lari, stres, kecemasan, kewaspadaan. Parasimpatik, istirahat dan pencernaan, relaksasi, gairah, penerimaan. Inilah kebenaran biologisnya. Seorang wanita secara fisik tidak dapat terangsang jika ia terjebak dalam keadaan simpatik. Jika ia merasa dihakimi, ditekan, terburu-buru, atau tidak didengarkan, tubuhnya melepaskan kortisol dan adrenalin. Ini adalah fase konstriktor. Mereka membatasi aliran darah. Sederhananya, mereka secara harfiah menghentikan aliran darah ke alat kelamin. Jadi, jika Anda terburu-buru atau mengabaikan perasaannya, Anda sedang melawan biologinya. Ini seperti mencoba menghidupkan mobil sambil menghalangi knalpot. Keintiman sejati dimulai ketika sistem sarafnya rileks. Bagaimana Anda menciptakan rasa aman itu? Dengan cara Anda menanggapi jawabannya. Ketika dia berbagi sesuatu yang rentan, mungkin ketakutan, mimpi, atau frustrasi, kebanyakan pria langsung mencoba memperbaikinya. Dia berkata, "Saya sangat stres dengan bos saya." Anda menjawab, "Ya, sebaiknya Anda berhenti saja atau memarahinya." Pada saat itu, Anda justru merusak suasana. Mengapa? Karena Anda tidak mendengarkan. Anda mencoba menyelesaikan masalah alih-alih mengakui emosi tersebut. Untuk menciptakan rasa aman, Anda harus memvalidasi daripada memperbaiki. Ketika dia berbicara, tanggapi dengan sesuatu seperti ceritakan lebih banyak tentang itu atau mengapa itu begitu penting bagi Anda. Ketika Anda melakukan ini, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah wadah yang aman bagi emosinya. Anda menunjukkan bahwa Anda cukup kuat untuk memberi ruang bagi perasaannya tanpa perlu mengendalikan atau mengoreksinya. Ketika seorang wanita merasa aman secara emosional, ketika dia tahu dia tidak akan dihakimi, dinding pertahanannya mulai runtuh. Dan ketika dinding emosional runtuh, dinding fisik seringkali ikut runtuh. Ia rileks. Aliran darah kembali normal. Ia menjadi lebih reseptif. Sekarang kita sampai pada pemicu ketiga yang membedakan anak laki-laki dari pria dewasa dan pria baik dari pria yang benar-benar diinginkan.
Pemicu ketiga adalah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Banyak pria mendekati wanita dengan kebutuhan tersembunyi. Anda membutuhkan validasinya. Anda membutuhkan tawanya. Anda membutuhkan persetujuannya untuk berhubungan seks agar Anda merasa nyaman dengan diri sendiri. Wanita memiliki radar yang sangat sensitif terhadap energi ini. Kita menyebutnya energi kebutuhan. Rasanya lengket, rasanya seperti tekanan dan tekanan menghancurkan keinginan. Kualitas yang paling menarik bagi seorang wanita adalah kehadiran yang tenang. Ini adalah saat Anda nyaman dengan diri sendiri. Anda tidak berhak untuk mendapatkan persetujuannya. Anda hanya hadir. Secara biologis, wanita tertarik pada pria yang dapat mengatur emosi mereka sendiri. Jika Anda cemas dan gelisah, ia juga akan cemas. Tetapi jika Anda tenang, stabil, dan tenang, sistem sarafnya secara alami akan selaras dengan sistem saraf Anda. Ini dikenal sebagai koregulasi. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda mendengarkan karena Anda benar-benar ingin mengenalnya atau karena Anda terburuk?